Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam Pak Halili. Ya. Eh, ada apa ini tumben datang kemari? Sepertinya ada persoalan yang sangat urgen ini Pak Halili. Ya, Pak Yani, saya itu sudah tidak semangat lagi masuk kelas itu, Pak. Oh begitu. Ya. Tak tahu ya gimana ini. Makanya saya menemui Pak Yani ini mau bincang-bincang masalah yang saya alami itu, Pak Yani. Oh begitu Pak. Ya. Eh, jadi rencana pertemuan kita kali ini adalah Pak Halili datang ke saya dalam rangka sharing ya, sharing pendapat Pak Yani, tentang apa tadi? Masalah saya itu malas untuk ngajar di kelas itu. Oh, tentang Pak Halili malas melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Iya betul Pak. Betul. Gitu, Pak Halili. Jadi tujuannya Pak Halili itu datang ke saya ini karena Pak Halili di kelasnya itu kok merasa malas sekali untuk mengajar. Masuk ke kelas itu akhir-akhir ini sudah tak semangat lagi. Tak semangat begitu ya? Semangat lagi untuk mengajar. Kok tidak termotivasi untuk mengajar seperti itu? Iya betul. Kira-kira Pak Halili ini tujuan akhir yang ingin dicapai terkait dengan pertemuan kita kali ini seperti apa Pak Halili? Ya nanti saya inginkan itu saya ketika mengajar di kelas itu semangat lagi, anak-anak antusias ketika saya mengajar sehingga ada interaksi saya dengan anak-anak itu ketika saya mengajar dan saya akan semangat lagi itu. Jadi tidak loyo lagi untuk menghadapi anak-anak itu. Jadi nanti direncanakan Pak Halili akan mengajar bagaimana ada interaksi antara guru siswa dengan siswa, sehingga di dalam kelas itu kegiatan pembelajarannya berjalan dengan sangat efektif. Jadi di kelas itu tidak monoton gitu ya, bukan hanya guru yang menjelaskan itu. Betul. Sehingga nanti kelihatan di kelas itu rame gitu kan. Ada kelihatan bahwa kelas itu menjadi hidup gitu ya. Ya betul Pak Halili, memang kalau di kelas itu pembelajarannya hanya didominasi oleh seorang guru kan anak merasa terabaikan. Seolah-olah hak belajar anak itu bisa diambil alih oleh seorang guru. Seperti itu Pak Halili ya. Kira-kira Pak Halili ini ukuran kita bicara ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini apa Pak? Ya ketika nanti saya setelah bicara dengan Pak Yani ini, saya punya gairah lagi nanti di kelas itu jadi hidup, pembelajaran komunikasinya dua arah atau bahkan aktif lah. Jadi saya sebagai guru itu hanya memfasilitasi, mengarahkan, tidak hanya ceramah terus. Iya betul. Seperti itu. Oh begitu Pak Lili ya. Jadi di kelas itu bagaimana keadaan KBM itu bisa seinteraktif mungkin dengan siswa. Pinginnya seperti itu Sehingga ya betul. Sehingga siswa itu ketika belajar itu merasa kalau gurunya semangat, tentu siswa juga akan merasa semangat. Seperti itu. Sebaliknya kalau guru kurang semangat, muridnya kok jadi loy seperti itu. Iya seperti itu. Kira-kira Pak Halili ini kesempatan apa yang Pak Halili miliki sekarang ini? Saya dalam mengajar itu Pak, dengan mengikuti program ini saya punya kemampuan sedikit lah tentang membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi mungkin dengan membuat media yang menarik, bervariasi, mungkin anak-anak lebih antusias mengikuti pembelajaran saya, sehingga saya juga tambah semangat. Oh begitu ya. Jadi Pak Halili upayanya untuk membangkitkan semangat anak itu dimulai dari dari dorongan intrinsik ya, dari Pak Halili sendiri. Seperti yang Pak Halili tadi katakan bahwa membuat media ajar yang menarik. Yang menarik gitu ya. Sehingga anak itu dengan cara demikian bisa semangat bergerak kembali dalam belajarnya. Iya, seperti itu. Jadi sementara dalam rencana saya itu Pak, nanti saya
membuat selain saya mengambil sumber-sumber belajar dari internet, jadi saya downloadkan anak-anak itu, saya juga akan media berupa video gitu ya. Oh begitu nah, ya. kan anak-anak tambahan. Iya betul ya, betul. Video selain itu lagi saya akan membuat PPT itu. Oh keren itu Pak. Itu rencana saya seperti itu. Luar biasa itu. Itu. Kalau pembelajaran di apa dilaksanakan dengan cara-cara demikian, itu semangat belajar anak bisa dimungkinkan bisa meningkat sekian persen, iya, sehingga motivasinya bisa meningkat, Pak Lili. Kira-kira ini Pak Lili ya, iya. Dari skala 1 sampai skala 10, ini kira-kira Pak Halili pencapaiannya saat ini yang telah Pak Lili laksanakan, ini pencapaian tujuan Pak Lili skalanya di angka berapa Pak Lili? Ya itu Pak, jadi saya jadi tidak semangatnya itu anak-anak selama ini kisarannya di 5-6 itulah, 5,5. Oh 5,5 sampai jadi, maksimal 6. Iya, jadi rendah sekali anak-anak. Oh begitu. Mencapai tujuan yang sudah saya canangkan, yang sudah saya tuliskan itu, yaitu di antara itu rendah sekali. Jadi saya kurang semangat seperti itu. Karena faktor siswanya kurang semangat belajar. Padahal Pak Lili sudah berupaya, kegiatan belajar mengajarnya itu sudah diupayakan, sudah berpihak kepada murid seperti itu ya. Iya. Tetapi kok motivasinya tetap di angka skala sekian. Iya. Oh. Jadi selama ini saya fungsikan itu memang saya itu mengurangi sedikit ceramah. Jadi anak-anak itu biar gimana anak-anak itu aktif mencari sumber-sumber yang lain, pembelajaran yang lain gitu. Masih tetap seperti itu. Padahal pembelajaran sudah berpihak kepada siswa Pak Lili. Iya, selama ini ya. Jadi anak-anak gimana dilatih untuk bekerja kelompok, saya beri arahan di kelompok-kelompok itu ya, seperti itu. Tapi ya masih rendah. Iya. Pembelajarannya sudah berpihak kepada siswa, kemudian Pak Halili sudah berposisi sebagai objek ya. Artinya siswanya sudah diposisikan sebagai subjek belajar. Oh iya. Jadi anak-anak yang aktif gitu. Jadi saya sekarang sudah aktif, hanya mengarahkan saja dalam pembelajaran itu. Jadi fungsi saya bukan tidak ceramah dari awal sampai akhir, saya tidak ceramah. Jadi saya memberikan poin-poin seperti itu. Jadi anak-anak bisa menggali sendiri, menjawab soal-soal sendiri. Cuman saya itu mengarahkan saja. Oh gitu. Jadi Pak Halili mengarahkan, menuntun anak. Padahal pembelajarannya sudah diarahkan ke pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sudah memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Pak Halili berposisi sebagai fasilitator. Ya. Tapi kemudian skalanya masih di angka sekian. Seperti itu Pak Halili. Tapi itu sudah bagus Pak Halili. Apa yang Pak Halili sudah upayakan itu sebetulnya sudah berpihak kepada siswa. Ini kira-kira kemudian Pak Lili, kekuatan-kekuatan apa yang kemudian bisa mencapai tujuan Pak Lili dalam hal ini? Yaitu Pak, jadi saya sekarang itu banyak mencari sumber-sumber belajar itu bukan hanya di buku paket. Oh begitu. Jadi saya ngambil dari YouTube gitu, saya downloadkan, saya bawa video ke kelas, saya buat PPT ke kelas, sehingga kalau menurut saya itu hal seperti itu bisa menarik ya, anak-anak bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Selain itu saya banyak banyak tanya-tanya ke teman-teman itu, teman-teman sejawat saya, bagaimana kalau menghadapi di kelas A itu. Jadi saya banyak bertanya seperti itu, seperti itu. Iya. Bagus ini sudah Pak Lili yang Pak Lili lakukan ini sebetulnya sudah hampir sepenuhnya berpihak kepada siswa. Anak sudah diarahkan untuk merdeka belajar. Pak Lili sudah menyuguhkan pembelajaran yang berbasis IT, PPT-nya sudah ada. Pak. Kemudian video pembelajarannya pun sudah ada. Bagus ini sebuah kekuatan sebetulnya untuk Pak Halili ini dalam hal ini. Iya Pak. Kira-kira Pak Halili ini kemungkinan apa yang
kemungkinan-kemungkinan apa yang kemudian bisa Pak Halili ambil dalam hal tersebut? Itu Pak, kadang-kadang ketika dibawakan media pembelajaran yang bervariasi seperti itu, ya masih ada lagi aja anak-anak itu yang kurang aktif gitu, kadang-kadang ngantuk, masih ada kurang yang antusias seperti gitu ya. gurau sama temannya itu, ya masih ada seperti itu. Kurang antusias gitu ya. Kurang antusias seperti itu. Ya. Nah, jadi walaupun pembelajarannya sudah berpihak kepada siswa, sudah siswa sudah dijadikan subjek pembelajaran, kurang lebih Pak Lili seperti itu ya. Jadi ini Pak Lili, kira-kira hambatan atau gangguan-gangguan yang menghalangi tujuan Pak Halili untuk seperti itu seperti apa Pak Lili? Ya yang pertama Pak, kadang-kadang anak-anak itu ya tetap gitu ya, tidak punya semangat belajar. Gitu. Itu. Yang kedua, kadang-kadang alat-alat itu seperti media, seperti proyek Infokusnya, kan teman-teman juga pakai gitu, jadi bentrok jadwal, bentrok dipakai ya. Itu ya, jadi saya harus mengalah seperti itu, hambatannya seperti itu. Mungkin itu kalau hambatan, tidak terlalu banyak kalau hambatan seperti itu. Jadi Pak Halili ini untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Pak Halili alami ini, kira-kira solusinya seperti apa? Ya, yang pertama saya menghubungi penanggung jawab itu, Infokus itu. Jadi saya minta jadwal hari ini. Oh begitu. Ya, yang kedua, anak-anak itu saya diberikan pembelajaran, ada ice breakingnya, sehingga yang ngantuk bisa tidak ngantuk, bisa mengikuti seperti itu. Jadi saya berusaha semua yang dibutuhkan itu saya penuhi dulu dari saya nyadi sendiri, sehingga nanti ke kelas itu anak-anak semangat. Semangat begitu ya. Dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Jadi itu solusi yang sudah sebetulnya Pak Halili lakukan. Iya. Salah satu yang bisa dilakukan Pak Halili dalam memberikan solusi itu menjadwal media ya. Media yang jadi ada. ke penanggung jawab. Penanggung jawabnya dijadwal sehingga kelas yang lain juga kebagian. Iya, tidak benturan. Iya. Kemudian Pak Halili ini kira-kira rencana ke depan ini Pak Halili seperti apa? Itu Pak, jadi saya lengkapi, saya membuat RPP yang sebelum pembelajaran, RPP-nya saya buatkan, medianya saya buatkan yang bervariasi. Kedua, saya menghubungi penanggung jawab lab itu, alat-alat itu, sehingga nanti dengan teman-teman yang lain tidak ada bentrokan. Begitu ya. Jadi Pak Halili sudah menyiapkan peralatan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, mulai dari media, kemudian hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajarannya. Kira-kira ini yang Pak Halili prioritaskan ini apa ini? Nanti ya itu, anak-anak tetap antusias dalam pembelajaran saya itu, anak-anak ikut dengan antusias pembelajaran saya. Gitu ya. Jadi prioritas yang akan Pak Halili tingkatkan itu adalah bagaimana kemudian anak itu kembali bersemangat. Iya, semangat dalam pembelajaran. Motivasinya juga ya. Gitu ya. Pak Halili ini dalam mencapai hal tersebut, ini kira-kira strategi apa yang akan Pak Halili lakukan? Pak. Jadi pembelajaran saya yang menggunakan pembelajaran bagaimana anak itu aktif terutama. Jadi cooperative learning yang saya pakai metode-metodenya, strateginya seperti itu, pendekatan kepada. Kalau sekarang itu saya menyesuaikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak. Bagus. Sehingga anak-anak itu saya bentuk-bentuk kelompok sesuai dengan kesiapan. Seperti itu. Bagus sekali itu, ide yang luar biasa Pak Halili. Pembelajaran yang berdiferensiasi luar biasa ini. Disesuaikan dengan bakat belajar siswa ya. Keren ini Pak Nafi. Bagus, ide yang sangat bagus ini. Kemudian kira-kira ini Pak Halili ini bisa ditentukan tidak jangka waktunya? Ya insya Allah. Kapan ini Pak, jadi minggu depan saya langsung kerjakan. Jadi 2 hari ini saya mempersiapkan itu media-medianya sehingga minggu depan bisa dilaksanakan. Begitu ya. Jadi minggu depan ini Pak Halili sudah menentukan jangka waktu kan? 1 minggu ke depan ini. Kemudian kira-kira ini Pak Halili
ukuran keberhasilan terkait dengan rencana aksi yang Pak Lili tadi sampaikan ini apa, Pak Lili? Ya itu Pak, anak-anak semangat belajarnya, antusias mengikuti, ada interaksi, komunikasi dua arah antara guru dengan murid, murid dengan murid, itu seperti itu. Jadi intinya anak itu dalam kelas itu pembelajaran jadi hidup. Oh begitu ya. Pembelajaran yang interaktif ya, Ya, antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. iya, iya. Artinya sudah mampu di dalam kelas itu menciptakan pembelajaran yang betul-betul memenuhi kodrat yang ada pada diri Ya, anak. ya, ya. Oh seperti itu. Bagus, Ya. luar biasa Pak Lili ini Iya Pak. Ya, yang sudah Pak Lili lakukan. terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini sukses. Luar biasa Pak Lili ini ya. Kemudian Pak Lili ini kalau misalkan kemudian nanti ada gangguan-gangguan terkait dengan rencana-rencana yang Pak Lili sampaikan ini seperti apa Pak Lili? Ya itu kadang-kadang tadi itu Pak. Jadi seperti medianya itu, infokusnya itu bentrok dengan kelas yang lain. Anak-anak masih tetap tidak aktif, tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran, itu hambatan. Oh itu merupakan hambatan ya? Oh begitu ya. Kalau itu merupakan sebuah hambatan, kemudian ini kira-kira Pak Halili ini tentunya akan berkomitmen kemudian terkait dengan hambatan-hambatan tersebut. Ini kira-kira Pak Halili komitmennya terkait dengan aksi itu ya seperti itu, apa Pak? Saya berusaha bagaimana saya dalam pembelajaran itu memberikan pembelajaran yang bervariasi, baik dari media atau penyampaian, sehingga anak-anak nanti semuanya aktif dalam pembelajaran itu. Oh gitu ya, itu komitmen bagus, luar biasa Pak Lili komitmennya. Ya Pak. Kira-kira ini Pak Lili ya, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Halili dalam membantu Pak Halili dalam menjalankan komitmen yang dicanangkan Pak Halili? Ya, saya itu harus, Pak, pertama harus menghubungi penanggung jawab itu, takut itu dipakai juga guru yang lain. Yang kedua, dengan teman-teman itu minta dukungan teman-teman, minta informasi ke teman-teman bagaimana yang telah dilaksanakan seperti itu. Jadi dengan teman sejawat maupun penanggung jawab itu. Oh iya, dengan teman sejawat atau kepala sekolah sebagai pimpinan di situ Pak Lili ya. Kira-kira Pak Lili ini sebagai tindak lanjut kita dari sesi coaching kita pada hari ini tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ya nanti Pak, saya setelah mempraktekkan saya akan ke Pak Yani lagi. Oh begitu. Jadi kita bincang-bincang lagi, apa masih ada kendala atau saya sudah ada pengaruhnya ke saya, apa saya tambah semangat belajar, itu saya akan cerita lagi. Oh begitu Pak Lili ya. Ini setelah kita melakukan coaching seperti ini, sudah sharing seperti ini, perasaan Pak Halili seperti apa Pak? Ya saya merasa senang Pak ya, jadi ada teman Pak Yani untuk menyampaikan permasalahan saya sekarang ini, sehingga saya dapat pencerahan, dapat bisa melaksanakan seperti ini acara pembelajaran nanti di kelas seperti itu. Jadi sebetulnya Pak Halili ini sudah mampu menjawab persoalan yang Pak Halili sendiri hadapi. Ya. Jadi cuma saya cerita-cerita, mungkin Pak Yani mendapat pengalaman seperti itu juga kan begitu Pak. Oh ya betul, betul Pak Halili. Luar biasa Pak Halili ini. Terima kasih Pak Yani. Luar biasa, selamat melaksanakan aksi ke depan. Ya. Semoga nanti upaya-upaya aksi yang akan Pak Halili laksanakan itu bisa membangkitkan semangat dan motivasi belajar siswanya. Terima kasih Pak Yani. Makasih Pak Yani ya. Sama-sama Pak Lili. Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.